Baik, saya buka dulu ya kelas pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Di materi sebelumnya kita udah bahas tentang eh, DFA, tentang NFA, dan bagaimana proses mengekuivalensi dari mesin NFA ke mesin DFA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang epsilon move, epsilon closure, dan ekuivalensi pada NFA. Ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang epsilon move, atau ada juga yang menyebutnya E-move gitu ya, pada NFA. Apa itu epsilon move? Nah, suatu state dapat berpindah dari satu state ke state lainnya tanpa adanya input simbol ketika terdapat anak panah dengan label epsilon yang keluar dari state tersebut. Ini disebut sebagai epsilon move. Kalau Anda masih ingat karakteristik dari NFA, terutama karakteristik yang nomor 4 ya, ketika kita bahas tentang mesin NFA, di situ dijelaskan tentang bagaimana dalam mesin NFA suatu alur itu bisa berpindah dari satu state ke state yang lain tanpa perlu adanya input simbol dengan bantuan dari simbol epsilon itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya punya mesin NFA ya, di sini ada Q0, Q1, Q2 dan Q3. Kalau Anda lihat dari Q0 ke Q1 di sini ada anak panah dengan simbol epsilon. Nah, epsilon di sini berarti ketika saat ini posisi saya ada di Q0, maka saya bisa langsung menuju ke Q1 tanpa perlu ada input simbol apapun gitu ya, karena di sini ada epsilon. Nah, sehingga misalkan saya ada input string. Input stringnya adalah AB. Maka AB kan dari Q0 dia ke Q2 kemudian ke Q3 gitu kan. Maka input string AB dia diterima. Oke. Bagaimana untuk input simbol BA? BA itu kan ini B, ini A. Ya, dia kelihatannya ditolak. Sorry, BA di sini diterima. Dari mana ya dia diterima? Nah, mungkin Anda bingung. Dia diterimanya dari mana, Pak? Bukankah ini B, kemudian di A di sini dia ditolak. Nah, kita lihat. Sebenarnya ada lagi. Ketika dia di Q0, kemudian dia dikasih input simbol B, dia kan tetap berada di Q0. Nah, dari sini sebenarnya dia langsung bisa menuju ke Q1. Ya. Kenapa? Karena ada epsilon. Jadi habis dari Q0 ketika dikasih input B, itu dia bisa tetap di Q0 atau langsung melanjutkan ke Q1. Berarti ada dua rute sebetulnya. Ada dua rute yang bisa dipilih ketika ada suatu input simbol B dimasukkan ke dalam mesin ini. Rute yang pertama adalah dari Q0 dia tetap berada di Q0. Rute yang kedua dari Q0 dia langsung menuju ke Q1 melalui Q0. Jadi nanti alurnya kayak gini. Begini langsung ke sini. Nah, jadi ketika dia dikasih input B, dia lari ke Q1. Nah, kemudian dari Q1 dikasih input simbol A. Nah, dia berhentinya di Q3, artinya diterima. Itulah kenapa di sini statusnya adalah diterima. Bagaimana kalau saya kasih input simbol A? Kalau kita lewat rute yang atas dari Q0 dia ke Q2 kan? Di sini dia ditolak. Tapi dilihat lagi, apakah ada rute lain? Ada. Dari Q0 dia langsung menuju ke Q1 tanpa ada inputan apapun karena di sini ada epsilon. Ya, dari Q0 dia langsung menuju ke Q1, dari Q1 dia baru baca input simbol A sehingga dia kemudian ke Q3. Nah, di sini baru kemudian dia diterima. Begitu. Coba kalau AA. Oke, kalau AA. Pertama dari sini
dia ke sini kan, ke Q2 A. Setelah itu sudah nggak ada lagi, ya udah berhenti di sini, maka dia ditolak. Itu rute pertama. Rute kedua, dari Q0 dia langsung menuju ke Q1 tanpa ada input simbol. Ya, setelah itu dia membaca input simbol A. Ini A yang pertama ya, A yang pertama. Dari Q1 dia ke ketiga. Kemudian ketika dia dikasih input simbol yang kedua, nggak bisa, karena dari Q3 tidak ada panah yang keluar ketika dikasih input simbol A. Berarti ini juga ditolak. Maka untuk input simbol AA atau input string AA dia dinyatakan ditolak. Begitu. Ya, itu sekedar refresh lagi ingatan Anda tentang epsilon move pada NFA. Oke. Sekarang terkait dengan epsilon closure pada NFA. Apa itu epsilon closure? Epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dituju dari sebuah state melalui epsilon move. Ya, saya ulangi lagi, epsilon closure adalah himpunan state ya yang dapat dituju dari sebuah state melalui epsilon move. Nah, di sini kalau misalkan Anda lihat, ini saya contohkan gitu ya. Misalkan di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Kemudian ada banyak input simbol di sini, ada A dan B seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tanya berapa epsilon closure dari state Q0, itu artinya adalah dari state Q0 saya bisa menuju ke state mana saja tanpa perlu ada input simbol. Bisa ketiga, mana saja. Yang pertama adalah tetap di Q0 gitu kan. Artinya kalau saya tidak menerima input simbol, berarti kan saya tetap di Q0 ya, nggak berubah. Tapi kita lihat dari Q0 ke Q2 itu ada label epsilon. Artinya meskipun tidak ada input simbol, maka saya bisa dari Q0 langsung menuju ke Q2. Berarti di sini ada Q2. Oke. Kemudian ternyata di sini juga ada label epsilon. Berarti dari Q0 tanpa ada inputan apapun, saya bisa juga langsung menuju ke Q4. Makanya di sini epsilon closure dari Q0 itu ada 3, yaitu Q0, Q2, dan Q4. Begitu. Oke. Kita contohkan lagi bagaimana untuk Q1. Di sini Q1. Q1 kalau tidak dikasih input simbol, ya dia hanya tetap berada di Q1. Dia nggak bisa kemana-mana. Karena tidak ada anak panah yang keluar dari Q1 yang punya label epsilon. Bagaimana untuk Q2? Kita lihat Q2 di sini. Q2, kalau dia tidak menerima input simbol, yang pertama, dia tetap berada di Q2. Yang kedua, dia bisa menuju ke Q4 karena dari Q2 ke Q4 itu ada anak panah yang ada simbol epsilonnya. Jadi di sini Q2 dan Q4. Bagaimana untuk Q3? Nah, Q3 di sini. Q3 itu kalau tidak dikasih input simbol, yang pertama dia tetap berada di Q3 ya. Yang kedua, dari Q3 dia juga bisa langsung menuju ke Q2 karena di sini ada panah yang ada epsilonnya. Kemudian dari Q3 dia juga bisa langsung menuju ke Q4. Kenapa? Karena dari Q3 ke Q2 itu ada epsilon, dari Q2 ke Q4 juga ada epsilon. Artinya, meskipun tidak dikasih input simbol, dari Q3 saya bisa saja langsung menuju ke Q4. Begitu. Oke. Bagaimana untuk Q4? Q4 kalau tidak dikasih input simbol, ya dia tetap berada di Q4. Itulah definisi dari epsilon closure. Oke. Mengapa Pak kok kita perlu untuk belajar terkait epsilon move dan epsilon closure? Karena keduanya ini nanti akan sangat penting ketika Anda ingin mengekuivalensi dari NFA yang punya label epsilon di anak panahnya
ke mesin NFA lain yang dia tidak punya simbol epsilon di anak panahnya. Itulah yang disebut sebagai ekuivalensi mesin NFA dengan epsilon ke NFA tanpa epsilon. Ya, di sini bisa dibaca ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Misal, saya punya mesin NFA seperti ini ya. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Oke. Kemudian saya juga punya mesin NFA seperti ini. Kedua-duanya ini merupakan mesin NFA. Mengapa kok ini merupakan mesin NFA? Yang pertama, jelas dia mesin NFA karena di sini ada label epsilon. Label epsilon itu hanya bisa muncul di NFA. Di FA nggak ada epsilon. Yang sebelah kanan, mengapa kok dia merupakan mesin NFA? Karena kalau dilihat dari Q0, ketika Q0 dikasih input simbol A, dia punya dua rute. Bisa ke Q3, bisa ke Q1. Ini kan contoh dari NFA. Jadi kedua-duanya merupakan NFA. Oke. Yang sebelah kiri disebut sebagai NFA dengan epsilon move. Yang sebelah kanan adalah NFA dengan epsilon tanpa epsilon move. Kalau di sini kan ada epsilonnya. Kalau yang di sini ini tidak ada epsilonnya. Nah, kedua NFA ini kalau misalkan saya masukkan input string yang sama, misal saya masukkan input string B. Kita lihat untuk yang NFA yang sebelah kiri. Kalau saya kasih input string B, gimana? Apakah dia diterima atau tidak? Dari Q0 dia langsung bisa menuju ke Q2 karena di sini ada epsilon. Dari Q2 dia baru baca input B. Dari Q2 dia ke Q4. Karena dia berhentinya di final state, maka string itu diterima. Bagaimana untuk NFA yang tanpa epsilon move? Dari Q0 ketika dikasih input string B, dia menuju ke Q4. Berarti dia juga diterima. Sama. Bagaimana kalau input stringnya adalah AB? Q0, kita coba rute yang pertama, A ke sini, setelah itu sudah. Maka rute yang di sini dia ditolak. Rute yang kedua, dari Q0 karena ada epsilon, maka dia langsung ke Q2. Dari Q2 baru baca input simbol A. Dia ke Q3. Setelah itu, sudah. Dia tidak mengenali input simbol B. Maka dia juga ditolak. Apakah ada rute yang lain? Nggak ada. Berarti input string AB dia ditolak. Bagaimana untuk NFA tanpa epsilon move? Dari Q0, AB. Kita coba rute yang pertama. A. Sudah tidak ada lagi, maka dia ditolak untuk rute yang di sini. Rute yang lain, A, sudah. Dia juga tidak bisa mengenali input simbol B di eh, elemen yang kedua ini. Berarti dia juga ditolak. Artinya, ketika ada beberapa string yang sama, yang saya masukkan kedua mesin yang berbeda dan hasilnya itu sama. Jadi kalau mesin yang kiri bilang diterima, yang kanan juga bilang diterima. Kalau mesin kiri bilang ditolak, yang kanan juga bilang ditolak. Kalau misalkan ada mesin seperti itu, berarti kedua mesin ini dikatakan equivalen. Gitu kan ya? Yang kita pelajari kemarin, bahwa jika ada dua mesin yang dia bisa mengenali bahasa yang sama, maka kedua mesin itu dikatakan equivalen, kan gitu. Jadi kedua mesin ini pada dasarnya adalah mesin yang equivalen, meskipun yang satu itu dengan epsilon move, yang satu lagi tanpa epsilon move. Oke. Coba satu lagi. Input stringnya A sekarang. Dari sini kalau dikasih A saja, rute yang pertama dia ke Q1 ya, karena dia berhentinya tidak di final state, berarti dia ditolak. Rute yang kedua A, dia juga ditolak karena tidak berhenti di final state. Bagaimana untuk yang sebelah kanan? A, dia ditolak. Yang kedua A, dia juga ditolak.
kedua-duanya ditolak gitu ya, karena keduanya ekuivalen. Sekarang bagaimana Pak langkah-langkahnya untuk mengekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move? Caranya gini, misal di sini saya punya mesin NFA dengan epsilon move gitu ya. Pertama kita cari dulu tabel transisinya. Jadi kita buat dulu tabel transisinya. Kita buat tabel deltanya dulu. Ini tabel delta ya. Q0 ketika dikasih input simbol A dia ke Q1, ketika dikasih input simbol B nggak ada ya, empty set. Ketika dikasih epsilon dia ke Q2. Q1 ketika dikasih input simbol A nggak bisa, Q1 dikasih input simbol B juga nggak ada, Q1 dikasih epsilon juga nggak ada. Q2 dikasih input simbol A dia ke Q3, Q2 dikasih input simbol B dia ke Q4, dan seterusnya. Mengapa kok yang di sini kolom yang epsilon itu saya kasih warna yang berbeda? Karena ini sifatnya adalah opsional. Kolom ini bisa Anda tulis, bisa juga tidak. Kenapa? Karena epsilon pada dasarnya bukan input simbol. Dia hanya merupakan suatu identifier, suatu penanda bahwa suatu state bisa berpindah ke state berikutnya tanpa perlu adanya input simbol. Gitu. Jadi yang kolom epsilon ini bisa Anda tuliskan, bisa juga tidak. Dia tidak akan berpengaruh. Ya. Oke. Itu langkah nomor 1. Langkah nomor 2 adalah tentukan epsilon closure dari setiap state yang ada di NFA dengan epsilon move ini. Kita coba cari berapa nilai epsilon closure dari Q0. Dari Q0, epsilon closure-nya kalau tidak dikasih input simbol, dia tetap berada di Q0, serta dia juga bisa menuju ke Q2. Jadi epsilon closure untuk Q0 adalah Q0, Q2. Epsilon closure untuk Q1 adalah Q1, ya. Epsilon closure untuk Q2 juga Q2. Epsilon closure untuk ketiga adalah Q3, dan epsilon closure untuk Q4 juga Q4. Oke? Nih. Nah, kemudian langkah nomor 3. Langkah nomor 3 adalah buat tabel transisi baru, atau di situ saya simbolkan delta aksen, untuk setiap state. Dimulai dari inisial state. Ya, dengan formula berikut. Ya. Formulanya seperti ini. Delta aksen state, input sama dengan epsilon closure delta epsilon closure state, input. Ini kalau Anda bingung gimana ceritanya, kita langsung aja ke kasus yang tadi. Ini merupakan tabel transisi ya dari kasus yang tadi, dan ini adalah epsilon closure-nya yang kita dapatkan dari langkah 1 dan langkah 2. Ini kan langkah 1 ya, yang kolom epsilonnya tadi saya hapus karena sebenarnya itu tidak perlu ya. Jadi ini merupakan tabel transisi yang kita dapatkan dari langkah 1. Yang ini adalah merupakan list epsilon closure yang kita dapatkan dari langkah nomor 2. Setelah itu kita coba cari atau kita coba bikin tabel transisi baru. Nah, di sini saya punya tabel transisi delta aksen ya. Input simbolnya tetap sama, yaitu A dan B. Maka di sini saya tuliskan A dan B. Pertama, kita cek dulu untuk yang state Q0 ya. Ingat, harus dimulai dari initial state. Kebetulan initial state-nya adalah Q0, maka Q0 yang kita mulai lebih dulu. Oke, berikutnya. Q0 ketika dikasih input simbol A, jadinya gimana? Gini. Q0 ketika dikasih input simbol A, rumusnya adalah epsilon closure, buka kurung, delta epsilon closure Q0
ya, karena sekarang yang kita cari adalah state Q0 dengan input simbol A. Oke. Berikutnya kita akan coba selesaikan mulai dari yang ada di dalam kurung lebih dulu, ya. Kita selesaikan dulu yang epsilon closure ini, karena ini kan yang dia yang paling dalam, ya, buka kurungnya kan yang paling dalam. Jadi kita selesaikan dulu epsilon closure Q0 itu berapa. Ini dilihat epsilon closure untuk Q0 adalah Q0, Q2. Ya udah, kita tuliskan di sana. Sehingga jadi delta Q0, Q2, A gitu ya. Jadi yang epsilon closure Q0 ini saya ganti dengan ini Q0, Q2. Oke. Berikutnya kita cari dulu delta Q0, Q2, A. Berapa? Masih ingat kemarin ketika kita mengekuivalensi dari NFA ke DFA, kalau ada bentuk seperti ini sebenarnya bisa dipecah, ya kan, bisa dijabarkan menjadi bentuk seperti ini. Delta Q0, A union delta Q2, A. Kita coba satu-satu. Delta Q0, A, kita lihat di sini Q0, A itu Q1, ya. Q2, A itu Q3. Maka kita masukkan di sana. E closure Q1 union Q3. Ini hasilnya Q1, yang ini hasilnya adalah Q3. Q1 union Q3 itu artinya kan keduanya kita masukkan ke himpunan yang sama. Berarti jadinya gini, epsilon closure himpunan Q1, Q3. Oke? Nah, bentuk ini itu kan bisa kita pecah lagi menjadi bentuk yang sama kayak gini tadi, ya. Jadi epsilon closure himpunan Q1, Q3 ini pada dasarnya sama dengan epsilon closure dari Q1 union epsilon closure dari Q3. Kita cek di sini, epsilon closure dari Q1 adalah Q1 dan epsilon closure dari Q3 adalah Q3. Maka nanti bentuknya kayak gini. Q1 union Q3. Oke? Nah, Q1 union Q3 pada dasarnya adalah Q1, Q3. Nah, berarti Q1, Q3 ini saya masukkan ke sini. Gitu. Oke? Nanti kalau Anda masih bingung, silahkan video ini diputar-putar penjelasannya supaya nanti Anda lebih paham. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kita isi sel yang di sini, ya. Ketika Q0 kita kasih input simbol B. Maka kita cari di sini delta aksen Q0, B sama dengan epsilon closure delta epsilon closure Q0, B. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu berapa epsilon closure dari Q0. Ini kan Q0, Q2 ini, ya. Nanti jadinya kayak gini. Nah, ini nanti kita pecah menjadi bentuk union. Delta Q0, B union delta Q2, B. Oke. Nanti yang ini kita cek di sini. Q0, B, Q0, B itu adalah empty set, ya. Q2, B itu Q4. Nanti jadinya kayak gini. Ya. Empty set kalau diunionkan dengan suatu nilai, ya pada dasarnya nilai itu sendiri, gitu kan. Maka ini pada dasarnya adalah epsilon closure dari Q4. Kita lihat di sini epsilon closure dari Q4 adalah Q4. Nah, maka Q4 kita taruh di sel ini. Gitu. Ya. Itu untuk state Q0. Kita lakukan cara yang sama untuk semua state yang ada di tabel transisi ini, gitu ya. Ini Q0 udah, sekarang ganti Q1. Q1 sama dengan tadi, kita cari, ya, Q1, A untuk mengisi sel yang ada di sini. Kita cek dulu epsilon closure dari Q1, yaitu Q1, berarti delta Q1, A. Cek di sini, Q1, A adalah empty set. Berarti
epsilon closure dari empty set. Epsilon closure dari empty set ya pasti empty set itu sendiri. Maka ini kita taruh di sel ini. Lanjut, bagaimana kalau Q1, B? Sama ya. Langkahnya kita cari dulu epsilon closure dari Q1 ya. Kemudian kita cari delta Q1, B. Di sini di delta Q1, B adalah empty set, maka nanti ini akan menghasilkan nilai yang sama seperti yang tadi ya. Tinggal ini kita masukkan ke sel ini. Lanjut Q2 ya. Sama dengan yang tadi, epsilon closure dari Q2 berarti Q2 ya, dilihat dari sini. Kemudian delta Q2, A, Q2, A itu Q3, maka epsilon closure dari Q3 adalah Q3. Berarti Q3 kita masukkan ke sel yang sebelah sini. Ya. Lanjut yang di sini seperti ini ya, epsilon closure Q2, B. Jadi delta Q2, B kita cek di sini, Q2, B itu Q4. Epsilon closure dari Q4 juga Q4. Maka Q4 masukkan ke sel yang sini. Ya. Q3 juga sama ya, langkahnya tinggal diulang-ulang aja. Hasilnya adalah empty set. Untuk Q3, B itu hasilnya juga empty set. Yang terakhir adalah Q4. Q4, A nanti hasilnya adalah empty set. Dan Q4, B hasilnya juga empty set. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah berhasil menyusul tabel transisi yang baru, yaitu delta Xen. Nah, tabel transisi baru ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk menyusun mesin NFA kita yang baru. Oke, ya. Gambarkan mesin NFA memanfaatkan tabel transisi yang sudah disusun. Kita kan tahu inisial state-nya adalah Q0, gitu kan? Maka kita buat dulu Q0. Di situ Q0 ada 2. Kalau diisi A dan B, ya, untuk A itu bisa ke Q1, bisa ke Q3. Berarti nanti gini, ini yang untuk ke Q1, itu yang untuk ke Q3. Ya. Berikutnya B, dia ke Q4. Kayak gini. Oke. Kemudian Q1, dia ke empty set. Ya. Tidak perlu kita gambarkan empty set-nya. Jadi biarkan aja. Ya. Nggak perlu kita gambar. Bapak, yang kemarin itu kan digambar. Itu kan DFA. Ini kan NFA. Kalau NFA, nggak usah. Kemudian Q2, dia kalau dikasih input simbol A, dia ke Q3. Nah, di sini kan nggak ada Pak state Q2. Ya udah, kita buat aja state baru. Yaitu namanya Q2. Q2 kalau kita kasih input simbol A, dia ke Q3. Kalau dikasih input simbol B, dia ke Q4. Nah, seperti ini. Berikutnya, Q3 semuanya empty set, Q4 juga semuanya empty set. Berarti sudah. Ini adalah merupakan mesin NFA tanpa epsilon move yang berhasil kita buat dari proses ekuivalensi tadi. Kalau Anda lihat, di sini tidak ada label dengan simbol epsilon. Berarti kita sudah berhasil menciptakan mesin NFA baru yang tanpa ada epsilon move-nya. Sekarang tinggal kita lengkapi final state-nya. Disesuaikan sama NFA aslinya. NFA aslinya final state-nya itu di Q4. Maka di sini juga sama. Kita kasih di Q4. Nah, sudah. Ini berarti kita sudah selesai menciptakan mesin NFA baru yang merupakan ekuivalensi dari mesin NFA yang sebelumnya. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.